Oke, dalam storyteller kali ini, aku rasa memang seharusnya ada tempat-tempat yang memang mereka memberikan servis untuk mereka-mereka yang mau berpuasa untuk mendapatkan makanan-makanan yang langsung dimasak atau memang langsung disajikan untuk bentuk-bentuk yang lebih hangat untuk keadaan tubuh-tubuh kita yang seharusnya sudah dikosongkan untuk makanan-makanan, tapi ternyata masih tetap diupayakan untuk makan, dan prosesnya juga terlalu sempit untuk hal yang lain karena tubuh kita masih seharusnya mencerna makanan yang sebelumnya, tapi sudah dimasukin makanan yang baru, maka harus banyak dengan bentuk-bentuk yang lebih semacam cairan atau semacam minuman atau semacam apapun yang lebih bisa membuat perut kita tidak terasa kembung dan tidak terasa sembab. Itu bisa membuat pencernaan kita pagi harinya tidak seperti kemasukan udara yang terlalu banyak, karena gas yang ada dalam perut kita itu akan naik dan itu menjadikan asam lambung pastinya. Makanan-makanan yang seharusnya sudah tidak dimakan pada saat jam-jam tersebut ada pada saat-saat kita berpuasa. Nah, ini adalah waktu-waktu yang mungkin harus direvisi sedikit ya jamnya. Kemudian jam imsaknya juga di belakangnya sedikit. Karena apa? Masa dalam perut kita itu seharusnya lebih dari 8 jam untuk prosesnya. Tapi kadang orang mungkin ada yang dibilang nanti sebelum jam 6 sudah stop makan ya, atau sebelum jam 7 sudah stop makan. Jadi proses untuk pencernaan dan proses untuk diri kita dalam lambung itu sudah dalam bentuk yang seimbang atau memang 8 jam sebelum kita paginya akan buang air kan. Nah, tapi pada kenyataannya pada saat kita makan untuk sahur itu ditambah lagi. Jadi harusnya ampas tuh sari yang sudah mau terbuang itu harusnya sudah siap untuk pagi hari. Tapi kalau kita makan lagi, jadi harusnya ampas yang sudah siap pagi hari itu akan tertumpuk lagi dengan makanan-makanan yang masih dalam proses, dan itu bisa kadang-kadang membuat kita sakit perut. Kadang-kadang kita terlalu sering buang gas, yaitu legean tuh gitu. Atau kadang-kadang kalau bisa kentut juga bagus, tapi kadang-kadang tidak seperti itu bisa naik ke lambung dan itu membuat perut kita jadi semakin terasa sembab, kayak orang sakit jantung, padahal nggak ada hubungan sama sakit jantung, cuma karena makanan yang proses jangka waktunya terlalu pendek, yang harusnya fesesnya sudah keluar, tapi pada saat ada makanan lagi itu sudah ada proses lagi, dan feses yang keluar tadi akan tertumpuk dengan makanan yang sebelumnya belum terlalu padat untuk dikeluarkan. Biasanya akan lebih ke diare dan segala macamnya. Itu menurutku ya, karena beberapa kali memang jangka waktu untuk makan, kemudian kalau kita pengen sahur kan kita pengen makanan yang ini tuh kemudian makan ini, kemudian makan ini karena takutnya jam yang pagi ke sore itu kadang ada yang pendek ada yang panjang, dan itu kadang ada yang membuat orang-orang yang mungkin aktivitasnya padat memerlukan banyak energi, tapi kalau yang enggak akan terbuang energinya sedikit lebih lama. Tapi kita pasti memerlukan banyak ini, mungkin vitamin ini segala macam. Kadang-kadang asupan itu terlalu berlebih buat kita, padahal makanan sudah dalam area yang mungkin cukup, tapi kita masih perlu suplemen, masih perlu ini, dan berlebih itu membuat perut kita atau lebih ke pencernaan akan lebih semacam ada proses-proses yang lain yang membuat semacam berbenturan. Harusnya seperti ini, tapi karena banyak suplemen yang masuk, maka peredaran ke arah hal yang lain seperti darah dan oksigen segala macam akan lebih mungkin lebih terurainya atau bagaimana ya, aku juga kurang tahu, mungkin lebih ke dokteran lebih tahu hal itu, karena nantinya pagi harinya kemungkinan akan merasakan sesuatu karena berlebih dengan hal-hal yang seperti itu kan. Kalau kita suplemen juga tanpa makan pun kita sudah bisa tergantikan dengan suplemen, tapi pada saat kita makan kemudian kita masih minum suplemen, jadi double kan, otomatis akan jadi berlebih pada tubuh kita. Yang kemungkinan harus dibuat semacam treatment untuk ada antara fix kesehatan dan fix dengan waktu-waktu yang berjadwal dalam bentuk agama yang kurang lebih
adalah mengistirahatkan usus atau bagian pencernaan kita untuk makanan yang berlebih dan bisa lebih menyehatkan ke dalam tubuh kita, karena ini adalah bagian keyakinan yang dalam bentuk agama yang kemungkinan harus dibuat semacam sebuah bukan penelitian, tapi apakah hal itu perlu untuk jam-jam tersebut atau masih bisa diuraikan lebih lanjut supaya proses perut kita itu kan bagian perut kita nih, masing-masing orang kan beda-beda dapat maksudnya efek sampingnya, ada yang bisa, ada yang tidak juga. Tapi pada saat untuk memberhentikan atau proses-proses istirahat itu memang perlu, cuma apakah jamnya itu bisa terlalu dekat atau tidak, itu mungkin harus diteliti lagi, bahwa ini adalah kebutuhan tubuh manusia, bukan kebutuhan tubuh yang lainnya. Dan manusia itu punya proses untuk mencerna dan membuang. Kemudian apakah kedekatan makanan yang kita makan itu perlu atau tidak, kemungkinan harus dibuat sebuah treatment lebih lanjut supaya kita yang berpuasa atau semua yang meyakini adalah bagian yang baik bisa mendapatkan proses efek samping yang lebih baik lagi. Nah, yang pasti dengan tempat-tempat yang mungkin kalau buka mungkin sudah tahu lah, kalau buka puasa pasti banyak sekali makanan-makanan yang bisa kita beli, dan kadang kita juga over untuk makan semua itu, kadang-kadang yang manis, yang ini segala macam dimakan, padahal pada saat itu perut kita kosong. Nah, kemungkinan juga ada ini dan itu. Dan untuk waktu sahur mungkin juga harus ada tempat-tempat yang memang kita bisa makan supaya sajian-sajian hangat itu bisa memberikan respon bagus pada pencernaan kita, supaya pada saat kita tidak makan dia tetap bisa menjaga perut kita untuk selalu baik dan selalu bisa memberikan energi yang baik juga untuk semua yang sedang berpuasa. This is Storyteller. See you, bye bye.